Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Bersyukur buat anugerah Tuhan kepada semua jemaat GPD Efata yang ada di tempat, di kediaman masing-masing. Hari ini kita bersyukur kepada Allah buat anugerahnya, buat kasih sayang Tuhan yang Tuhan berikan bagi kita semua. Kalau hari ini kita bisa beribadah walaupun jaraknya jauh tapi dekat oleh karena fasilitas yang ada. Kita bersyukur dari keberadaan bangsa kita yang menghadapi banyak tekanan ini oleh karena masalah penyakit corona yang melanda bangsa kita sehingga kita harus terpisah dengan cara demikian ini. Tapi tidak mengurangi rasa syukur kita untuk kita beribadah kepada Tuhan. Di dalam kebenaran firman Allah saya coba menyampaikan kepada saudara bahwa ada satu pengharapan yang Allah siapkan buat saya dan saudara, yang Allah sediakan bagi kita semua yang percaya kepada Tuhan. Dan saya yakin dan percaya bahwa Allah mau supaya kita mengerti bahwa apa yang Tuhan mau dalam firman Allah ini membawa kita untuk mengerti tentang kebenaran itu sendiri. Mari saudara, saya akan baca satu ayat kebenaran firman Allah. Di dalam Ulangan 31 ayat yang ke-6 dia katakan begini. Ulangan 31 ayat yang ke-6. Silakan saudara buka Alkitab saudara. Dan kita akan baca firman Allah, dia katakan begini. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan janganlah gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Saya mau saudara kita ganti kata mereka dengan corona. Saya mulai. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Janganlah takut dan janganlah gemetar karena corona. Sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Ini satu kata yang luar biasa dari janji Tuhan yang Tuhan berikan bagi kita semua. Satu janji Tuhan yang Tuhan nyatakan di dalam kehidupan pribadi kita. Sebagai anak-anak Tuhan dikatakan dalam kebenaran ini ada janji Allah. Di dalam Alkitab ada 30.000 sampai 35.000 janji Allah dalam firman Allah. Dan salah satu kebenaran dari janji itu dikatakan kuatkan dan teguhkan hatimu. Kata kuatkan di sini memberitahukan kepada saya dan saudara berarti ada orang yang lemah. Ada orang yang tidak teguh hatinya, lemah hatinya. Dan bukan sedikit orang yang ada di rumah mungkin lemah oleh karena tekanan yang terjadi, tekanan ekonomi. Apalagi hari-hari ini kita dirumahkan. Ada orang yang mungkin dirumahkan tapi seleri dia tetap jalan. Ada orang dirumahkan tapi dia mungkin punya tabungan yang banyak. Ada orang dirumahkan tapi dia masih bisa kerja dari rumah. Tapi ada orang yang dirumahkan, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Yang saya katakan kepada saudara bahwa kuatkan dan teguhkan hatimu. Itu kebenaran. Kalau kita percaya bahwa firman Allah itu ya dan amin, bahwa firman Allah sanggup melakukan segala sesuatu, kita harus percaya bahwa Alkitab tidak pernah salah di dalam dia menyampaikan janji-janji kebenaran itu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan takut dan jangan gemetar. Gemetar dan takut ini seringkali berjalan bersama-sama. Ada orang kalau udah takut bawaannya gemetar. Gemetar dan takut ini seringkali berjalan bersama dalam kehidupan orang. Kalau dia udah takut, nah lama lagi dia gemetar. Secara psikologi, orang-orang yang sudah takut dan gemetar ini masuk di dalam depresi. Masuk di dalam orang-orang yang stres. Tetapi kita lihat kebenaran firman Tuhan yang disampaikan di sini. Kenapa Tuhan bicara kepada saya dan saudara, kuatkan dan teguhkan hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar, jangan stres dan jangan depresi, karena mereka berbicara tentang karena corona, karena keadaan, tetapi dikatakan di sana yang menjadi jaminan kita sebab Tuhan Allahmu. Haleluya. Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Haleluya. Dia berjalan menyertai kita, artinya dia berjalan bersama kita. Dia ada di samping kita. Dia ada bersama hidup saya dengan saudara. Itu kata berjalan bersama kita. Arti kata bersama
bersama artinya dia tidak biarkan kita sendiri. Bersama-sama. Dia berjalan menyertai saya dengan saudara. Berjalan menyertai saya dengan saudara. Ia tidak akan membiarkan engkau. Dalam situasi sikon yang ada, mungkin kita akan ditinggalkan orang-orang. Kita akan ditinggalkan oleh bos kita di perusahaan di mana kita bekerja. Mungkin ada yang PHK. Tapi firman Tuhan katakan, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Membiar sama seperti orang membiarkan orang lain, tidak peduli kepada orang lain. Sama seperti orang yang tidak pernah care dengan orang lain, membiarkan orang lain dalam kesusahan. Tapi ayat ini katakan Tuhan tidak pernah membiarkan kita demikian. Bahkan dikatakan dalam kebenaran, Dia tidak akan meninggalkan engkau. Bilang amin. Bilang kiri kananmu, bilang anak istrimu, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Bilang kepada orang sekelilingmu, kepada adik kakakmu, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Saudara, di dalam kebenaran firman Allah, pengharapan yang dijanjikan Tuhan itu bukan hanya isapan jempol. Allah selalu berbuat sesuai dengan kebenaran. Allah selalu berbuat sesuai dengan apa yang Dia inginkan dalam segala kehidupan saya dengan saudara. Karena Alkitab menjamin dalam seluruh saya dan saudara dalam hidup kita setiap hari untuk selalu berpegang kepada kebenaran itu. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, di dalam Yohanes 3 ayat 2-3 dikatakan begini. Saudara-saudara yang kekasih, sekarang kita adalah anak-anak Allah. Tetapi belum nyata apa keadaan kita kelak. Akan tetapi kita tahu bahwa apabila Kristus menyatakan dirinya, kita akan menjadi sama seperti Dia. Sebab kita akan melihat Dia dalam keadaannya yang sebenarnya. Setiap orang yang menaruh pengharapan itu kepadanya menyucikan diri sama seperti Dia yang adalah suci. Saudara dikasih dalam Tuhan, selain pengharapan selama kita berada dalam dunia penyertaan Tuhan, ada satu pengharapan yang kekal bagaimana kita betul-betul menjadi anak-anak Allah. Kalau bicara anak-anak Allah, saudaraku, berbicara satu hal yang luar biasa dari kebenaran firman Tuhan yang menjamin diri saya dengan saudara. Kita nggak usah bicara anak Allah. Anak seorang kepala desa saja saudara bangga sekali karena dia merasa dapat jaminan sebagai seorang anak kepala desa. Kalau dia seorang anak bupati, dia mendapat jaminan sebagai anak bupati. Apalagi saya dengan saudara. Dalam Yohanes pasal 1 ayat 12 menyatakan, kalau saya dengan saudara diberi kuasa menjadi anak-anak Allah, barang siapa yang percaya kepada Dia. Saya dengan saudara orang-orang yang percaya, yang mempunyai hak anak Allah. Kalau kita mempunyai anak-anak Allah, berarti dalam segala kehidupan saya dan saudara, kita punya hak atas segala sesuatu yang ada dalam kerajaan surga. Amin. Saudara dikasih dalam Tuhan Yesus. Apa yang kita alami hari-hari ini? Saya yakin saudara, ada mereka yang berada dalam suatu tekanan. Tapi saya ingin sampaikan kepada saudara, Tuhan itu baik bagi orang-orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Ratapan 3 ayat 25. Tuhan itu baik, kata firman Allah. Tuhan itu baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Banyak orang saudara berharap kepada Allah, tetapi jiwanya melayang kemana-mana, tidak mencari Dia. Tapi hari ini saudaraku, Tuhan rindukan saya dan saudara untuk betul-betul berharap dan hidup saya, jiwa saudara, jiwa kita benar-benar mencari Dia. Tidak kemana-mana dalam kegelisahan. Banyak orang di rumah dalam tekanan, kelihatan mukanya senyum, mukanya tertawa, padahal jiwanya dari gundah gulana. Nggak tahu, galau, dia lagi kemana gitu loh. Ya, tidak tahu apa yang harus dibuat. Tapi Alkitab berkata di dalam firman ini yang sama-sama kita baca saudara, bahwa Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Haleluya. Bukan cuma berharap, tapi jiwa kita pun kita mencari Dia. Daud katakan dalam firman Tuhan, ketika jiwanya gundah gulana, ketika jiwanya gelisah, dia bilang begini, hai jiwaku, pujilah Tuhan.
Mari hari-hari ini kita belajar ketika tekanan terjadi dalam diri kita, tekanan terjadi dalam hati kita. Kita mau katakan, hai jiwaku, pujilah Tuhan. Hai jiwaku, pujilah Tuhan. Mungkin saudara nggak bisa berbuat apa-apa di rumah. Bilang dalam diri saudara, hai jiwaku, pujilah Tuhan. Karena kalau jiwa kita tidak terkendali, maka kita akan dibawa kepada rasa takut dan gemetar, stres dan depresi yang ada. Oleh sebab itu saudara dikasih di dalam Tuhan, Allah mau dalam kehidupan saya dan saudara mengerti bahwa apa yang Tuhan sediakan bagi kita, Allah memberikan sesuatu yang luar biasa dalam kebenaran. Di dalam Kolose 1 ayat 27 dia katakan, kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Saudara, Yesus itulah pengharapan akan kemuliaan yang ada dalam diri saudara yang saudara percaya. Saudara tidak salah hari-hari ini berharap kepada Yesus, sebab dikatakan di sana kepada mereka Allah mau memberikan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain. Rahasia apa? Rahasia keberadaan Yesus, kemuliaan Yesus, rahasia kerajaan sorga yang Allah berikan dalam hidup saya dengan saudara. Dunia tidak bisa mengerti. Ada satu kemuliaan yang besar yang dulu Allah berikan dalam perlindungan kepada Adam dan Hawa. Allah berikan kepada mereka yang percaya kepada Yesus. Jangan pernah takut saudara menghadapi apapun juga, karena Yesus ada beserta dengan saudara. Oleh sebab itu, yang terakhir saya mau katakan kepada saudara, mari kita mengandalkan Tuhan. Mari kita mengandalkan Tuhan dalam segala kehidupan saya dengan saudara. Dikatakan di dalam Yeremia 17 ayat 7 dan 8, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Cari saudara, orang yang berharap supaya dia bisa melewati semua ini adalah orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Kalau saudara tidak mengandalkan Tuhan, maka saudara tidak akan mungkin mendapat pengharapan di balik semua peristiwa yang kita alami ini. Tapi Alkitab katakan bahwa orang-orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik. Haleluya. Yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Haleluya. Orang yang berharap kepada Tuhan adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Dia tidak akan mengenal panas terik sekalipun gelombang corona, penyakit sampar, dia tidak akan dipengaruhi. Kenapa? Karena dia menaruh akarnya, pengharapannya kepada batang air. Air kehidupan adalah Yesus sendiri, adalah firman Tuhan itu sendiri. Biarlah ini menjadi kekuatan kita, sebab kita tahu siapa kita. Sebab kita tahu siapa diri saya dan saudara. Mari sama-sama saudara, kita taruh dalam diri kita untuk kita tidak takut. Yesaya 41 ayat 10 katakan, jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau, dan aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Haleluya. Jadilah orang-orang percaya yang kuat di dalam Tuhan. Dan saya percaya Tuhan memberkati saudara. Tuhan berkati rumah tangga yang ada. Dan saya yakin Yesus ada beserta dengan kita.